Astra, Unilever, Indofood CBP, HM Sampurna hingga Telkom dalam 5 tahun terakhir sahamnya nggak kemana-mana. Di video ini saya akan bahas kinerja saham-saham blue chip ini dan saya akan memberikan opini saya kira-kira mana saham yang masih layak untuk investasi dan bagaimana strateginya. Disclaimer, saya hanya memberikan pandangan dan opini pribadi, tidak ada rekomendasi. Masa depan tidak ada yang tahu, saya bisa saja salah dan bisa saja benar. Untuk itu, silahkan teman-teman pelajari lebih lanjut dan manage resiko masing-masing. Siapa saja yang beli saham ASII di rentang 2011 hingga 2019 dijamin sejauh ini investasinya tidak kemana-mana. ASII sebenarnya sempat rebound 70% dari titik terendahnya di Maret 2020 saat pandemi, tapi saat ini harga masih berjuang menembus resistance di area 6.400. UNVR sudah turun lebih dari 50% dari titik tertingginya di 2018. Bahkan jika beli di awal 2016, saat ini posisi tersebut masih minus 20%-an. ICBP juga hampir sama dengan Unilever. Saham ini sudah turun 30% dari titik tertingginya di 2019. HMSP paling parah, turun lebih dari 75% jika dihitung dari titik tertingginya di awal 2018. Bahkan jika ditarik mundur ke 2012, investasi tersebut saat ini masih minus. Bayangkan teman-teman sudah invest HMSP sejak 2012 dan sekarang investasinya tidak kemana-mana. TLKM juga sejauh ini setidaknya semua orang yang mulai invest sejak 2016 hingga sekarang investasinya belum menghasilkan profit yang berarti. Saham Telkom terlihat masih jalan di tempat, sideways selama bertahun-tahun. Secara trailing 12 month atau 12 bulan ke belakang, penjualan ASII hingga kuartal 1 sebesar 172,7 triliun, turun dari periode yang sama sebelumnya sebesar 231,5 triliun. UNVR di kuartal 1 2021 sebesar 42 triliun, turun dari periode yang sama sebelumnya sebesar 43,4 triliun. ICBP 46,6 triliun, naik sedikit dari periode yang sama tahun lalu sebesar 42,2 triliun. HMSP 92,2 triliun, turun dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 105,9 triliun. TLKM secara trailing 12 month tahun ini menghasilkan 136,4 triliun, naik sedikit dari periode yang sama tahun lalu sebesar 135,5 triliun. Berdasarkan grafik pertumbuhan revenue sejak 2012 dari kelima saham ini, ternyata kelimanya memang sedang mengalami penurunan growth. Penurunan paling banyak dialami oleh ASII dan HMSP, sedangkan ICBP memiliki growth yang paling baik dari saham-saham lainnya. Jadi secara garis besar bisa disimpulkan bahwa penurunan dan kinerja yang kurang bagus dari kelima saham ini membuat para investor menjual saham-saham ini. Aturan free float yang diberlakukan pada indeks LQ45 dan IDX30 juga berpengaruh cukup signifikan terhadap turunnya saham-saham yang masuk dalam indeks tersebut. Seperti yang kita tahu, pada 2019 yang lalu, BEI merubah aturan pembobotan saham-saham yang masuk ke dalam indeks LQ45 dan IDX30. Sebelumnya, bobot saham dalam kedua indeks tersebut dihitung dengan mengalihkan seluruh lembar saham beredar dengan harga saham. Dengan aturan free float ini, bobot saham akan dihitung dengan mengalihkan jumlah saham yang dimiliki publik saja atau yang di bawah 5% dengan harga sahamnya. Karena saham-saham seperti UNVR dan HMSP memiliki free float atau saham yang beredar di publik di bawah 5% sangat kecil, maka para money manager yang mengelola reksadana dan ETF pasif yang menggunakan acuan indeks LQ45 dan IDX30 terpaksa harus mengurangi porsi saham-saham yang memiliki free float kecil seperti UNVR dan HMSP untuk menyesuaikan portfolio sesuai dengan aturan yang baru. Maka dari itu, entah kebetulan atau tidak, UNVR dan HMSP hingga ICBP turun serentak sejak 2019 atau setelah aturan free float ini diberlakukan. Sebagai info, semua indeks di IHSG mulai Juni 2021 ini juga akan menggunakan free float adjusted index. Jika saya disuruh memilih mana di antara saham-saham ini yang menarik untuk dibeli sekarang, maka berikut opini saya terhadap masa depan saham-saham ini. Astra International adalah salah satu saham blue chip yang jarang saya perhatikan karena saya tidak terlalu suka mayoritas bisnisnya yang berada di otomotif dan biasanya perusahaan holding seperti ini sahamnya lambat. Perusahaan ini memiliki kondisi keuangan yang sehat, tapi sayangnya revenue ASII tidak stabil seperti BBRI ataupun UNVR. Pertumbuhan dividen juga tidak bisa stabil. Yang paling membuat concern adalah model bisnis Astra. Sejauh ini saya belum menemukan bagaimana Astra bisa ekspansi terutama di era ekosistem electric vehicle besok. Jika teman-teman pernah melihat dokumentari tentang ekosistem kendaraan elektrik di masa depan, Astra kelihatannya harus mengeluarkan banyak modal untuk merubah seluruh asetnya di industri otomotif, karena infrastruktur yang dimiliki Astra saat ini mungkin tidak akan bisa diintegrasikan untuk infrastruktur kendaraan digital. Unilever dan ICBP menurut saya masih layak untuk investasi karena kedua perusahaan ini berada di industri konsumer, apalagi keduanya bagi dividen secara rutin.
Jika saya disuruh memilih salah satu, saya lebih suka IJPP, karena IJPP memiliki mood yaitu merek Indomie yang sangat laku. Apalagi potensi pasar mancanegara IJPP masih sangat besar. Beda dengan pasar Unilever yang terbatas hanya di Indonesia yang membuat Unilever akan sulit untuk terus berkembang. Bagaimana dengan HM Sampurna? Masalah HMSP adalah di profit margin dan harga rokok. Bisnis HMSP juga sangat terdampak daya beli masyarakat yang berpindah ke rokok murah di masa pandemi. Industri rokok adalah salah satu penyumbang pajak terbesar di Indonesia, jadi industri ini tidak akan hilang begitu saja. Jika dibandingkan pergerakan saham Altria dan Philip Morris yang ditradingkan di bursa US, maka teman-teman bisa lihat kedua saham ini terlihat sudah mulai rebound. Tidak hanya di Indonesia, saham-saham rokok di US juga sempat mengalami koreksi cukup dalam, persis seperti HMSP dan GGRM. HMSP saat ini masih 50-50. Menurut saya saham ini akan cukup lama untuk kembali ke all-time high-nya. Dengan harga serendah ini, saya rasa HMSP cocok bagi teman-teman yang ingin berspekulasi di saham blue chip yang sedang hancur-hancuran. Tidak ada yang tahu, tapi jika HMSP bisa turn around, maka teman-teman bisa cuan besar dari saham ini. Telkom adalah salah satu BUMN terbesar dan terkuat di IHSG. Tidak ada yang terlalu mengkhawatirkan dari segi kinerja fundamental dan bisnisnya. Tapi satu yang kurang dari TLKM adalah pergerakan sahamnya yang lambat. Jika teman-teman invest TLKM dari awal 2010 hingga akhir 2020 atau sekitar 10 tahun, maka rata-rata return per tahun yang teman-teman terima hanya 5,7% saja, tidak termasuk dividen. Hampir sama seperti bunga deposito. Tentunya return ini tidak menjamin di masa depan bakal sama, bisa lebih, bisa kurang. Jika teman-teman ingin return yang tinggi, sebaiknya mencari saham lain yang growth-nya kencang. Saham TLKM menurut saya lebih cocok bagi teman-teman yang ingin investasi pelan-pelan, yang penting bisa mengalahkan inflasi plus dividen. Saya sendiri tidak begitu tertarik dengan TLKM, saya lebih baik menempatkan dana di saham lain. Oke, semoga video ini bisa membantu memberikan pandangan kepada teman-teman, khususnya yang baru mau membeli saham-saham ini. Pergerakan saham 10 tahun yang lalu tidak akan sama dengan 10 tahun ke depan, bisa lebih buruk atau malah bisa menjadi multi-bagger. Pendapat saya bisa benar bisa salah, untuk itu teman-teman harus manage resiko masing-masing.